Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini guys, aku akan memberikan informasi terbaru, informasi up to date untuk jalur SNBP dan jalur SNBT di tahun 2024. Karena saat ini udah banyak informasi-informasi yang keluar dan ternyata di dua jalur ini tuh agak berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya. Maksudnya dengan tahun-tahun sebelumnya kayak tahun 2023, 2022. Pokoknya untuk tahun 2024 ini tuh ada perbedaan dan ada aturan baru. Jadi kayak semakin ketat ya kedua jalur ini, kalian harus hati-hati karena siapa tahu bisa menimbulkan resiko yang fatal. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa kalian subscribe dulu supaya kalau misalnya ada informasi terbaru yang aku share, kalian langsung bisa tahu. Dan kalau misalnya kalian bisa follow Instagram info.umptkin dan lainnya Agustin 10, di sana kalian bisa mengikuti tryout gratis supaya kalian tahu udah sampai mana sih kemampuan kalian, apakah udah layak untuk mengikuti ujian atau belum. Oke, dan kalau misalnya kalian mau konsultasi apapun itu boleh banget di WhatsApp 0882 4785 4631. Oke, dan langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, nah jadi di sini aku dapat informasi ternyata ada peraturan baru untuk dua jalur SNBP maupun jalur SNBT. Nah di sini aku akan ngejelasin terlebih dahulu untuk aturan terbaru di jalur SNBP. Oke guys, untuk informasi SNBP ternyata di sini ada perbedaan persyaratan baik itu di dalam sekolah maupun persyaratan untuk yang mendaftar atau kalian yang sebagai calon mahasiswa. Nah, di sini kita akan bahas persyaratan untuk sekolah dulu. Di sini ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah. Yang pertama yaitu harus memiliki NPSN. Jadi SMA atau SMK atau MA yang mempunyai NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Nah, jadi buat sekolah yang siswanya mau daftar SNBP, itu mereka harus memiliki yang namanya NPSN. Kemudian syarat yang kedua yaitu tentang akreditasi sekolah. Nah, jadi untuk sekolah yang terakreditasi A, dia memiliki kuota 40% terbaik di sekolahnya. Artinya, dari seluruh siswa kelas 12, sekolah yang memiliki akreditasi A hanya memiliki kuota 40% dari seluruh jumlah siswa kelas 12 di sekolah tersebut. Nah, kalau misalnya sekolah kalian terakreditasi B, berarti jumlah kuota peserta yang bisa daftar SNBP yaitu 25% dari seluruh angkatan kelas 12. Nah, kemudian kalau misalnya sekolah kalian terakreditasi C, berarti kuotanya itu 5% terbaik di sekolahnya. Oke, kemudian syarat yang ketiga yaitu mengisi PDSS. Mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Artinya, siswa yang bisa mendaftar SNBP adalah hanya siswa yang eligible ya. Jadi pastikan kalian apakah kalian termasuk siswa eligible atau tidak. Kalau mau jadi siswa eligible itu gimana caranya? Oke, aku ada syaratnya. Yang pertama, kalian harus sebagai warga negara Indonesia atau WNI dan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK ya. NIK ini bisa kalian lihat di kartu keluarga kalian atau di KTP kalian yang udah ber-KTP. Pastinya udah ber-KTP ya, karena udah mau kuliah nih. Jadi pastikan kalian punya NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian syarat yang kedua untuk pendaftar siswa eligible yaitu memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Jadi pastikan kalian terdaftar di PDSS ya, dan kalian harus tahu nisan kalian berapa. Syarat yang ketiga yaitu memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi kalian sebagai siswa kelas 12 pastinya kalian sudah memiliki nilai rapor. Tapi kemarin ada kasus yang katanya nilai rapornya belum rangkum. Jadi buat teman-teman silahkan kalian urus dari sekarang nilai rapor kalian, dan semoga nilai rapor kalian nilainya yang
meningkat gitu loh. Misalnya kayak dari semester 1 80, semester 2 82, semester 3 85, semester 4 90, dan semester 5 92 gitu loh. Itu kayak dia itu naik tangga gitu. Jadi itu lebih menunjang kelolosan kalian di SNBP. Tapi kalau misalnya ada yang turun juga nggak apa-apa. Selagi kalian terdaftar siswa eligible, silakan kalian daftar SNBP. Kemudian ini alternatif ya, wajib mengunggah portofolio, tapi ini hanya bagi yang memilih program studi seni dan juga olahraga. Jadi kalau misalnya kalian mau daftar jalur terus jurusannya itu berbau-bau kesenian dan keolahragaan, kalian wajib mengunggah portofolio. Nah, kemudian syarat pendaftar siswa eligible yang terakhir yaitu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi tentunya ya SNBP seleksi nasional berdasarkan prestasi, kalian tentunya memiliki prestasi akademik. Nah, jadi silakan kalian masukkan nantinya berkas kalian, misalnya kayak piagam-piagam gitu atau sertifikat-sertifikat, kalian bisa masukkan supaya kalian bisa lolos di jalur SNBP. Oke, next selanjutnya kita beralih ke peraturan terbaru jalur SNBT atau UTBK. Kepanjangannya Seleksi Nasional Berbasis Tertulis. Nah, ujiannya ini dinamakan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi nantinya kalau kalian ujian, itu sudah jelas kalian menggunakan komputer. Peraturan terbarunya apa, Kak? Ini nih, jadi dia semakin ketat. Yang pertama yaitu peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK tahun 2024 sebanyak 1 kali. Nah, jadi kalian hanya bisa mengikuti ujian 1 kali aja, karena di tahun 2019 kemarin kalau ujian SNBT tuh kita bukan SNBT ya istilahnya, kemarin kita istilahnya SBMPTN gitu loh. Kita bisa mengikuti 2 kali gitu loh. Jadi kalau misalnya yang pertama gagal, kita masih bisa coba yang kedua. Tapi untuk tahun 2024 ini sudah berganti nama juga dari SBMPTN ke SNBT. Ternyata semakin kesini makin ketat ya, kalian hanya bisa mengikuti 1 kali aja. Jadi kalau misalnya 1 kali ini gagal atau kalian belum lolos ya, mau tidak mau kalian gap year atau kalian mencari jalur-jalur lain kecuali SNBT. Intinya SNBT ini kalian hanya bisa mengikuti 1 kali aja UTBK di tahun 2024. Kemudian peraturan terbaru yang kedua yaitu siswa yang telah dinyatakan lulus jalur SNBP tahun 2024, SNBP tahun 2023, dan SNMPTN tahun 2022 ini tidak dapat mengikuti UTBK. Artinya apa, Kak? Nah, jadi kalian dengar ya, kalau misalnya kalian udah daftar jalur SNBP, berarti kalian nggak bisa ikut UTBK lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut UTBK, kalian nggak perlu ikut SNBP. Nah, oke. Terus yang ikut SNBP tahun kemarin, tahun 2023 juga itu katanya tidak bisa mengikuti UTBK tahun ini, tahun 2024. Pokoknya yang ikut jalur SNBP intinya itu nggak bisa ikut UTBK. Makanya kalau misalnya kalian mau ikut UTBK, jangan daftar SNBP. Oke, next peraturan yang ketiga yaitu yang bisa mengikuti UTBK tahun 2024, yaitu siswa tahun lulusan 2024, tahun 2023, dan tahun 2022. Jadi artinya bagi yang mau ikut UTBK tahun 2024 ini hanya ada 3 tingkatan, yaitu lulusan 2024, lulusan 2023, dan lulusan tahun 2022. Jadi kemarin ada yang bertanya nih, apakah gap year bisa ikut UTBK, Kak, tahun ini? Bisa, asalkan kalian lulusannya gap year-nya 2023 atau 2022. Kalau misalnya kalian lulusan tahun 2019, itu nggak bisa ya, karena yang bisa ikut hanya 3 angkatan terakhir. Nah, kemudian peserta membayar biaya UTBK itu sebesar 200.000. Ini udah dari peraturan kemarin-kemarin sih, memang hanya 200.000. Bukan hanya ya, tapi sebesar 200.000 rupiah. Next, untuk materi UTBK atau SNBT ini ada 7 subtes. Ini mungkin kalian semua udah tahu ya. Jadi aku tinggal sebutin aja di sini ya. Sub yang pertama itu ada yang namanya tes skolastik. Nah, tes skolastik ini biasa disingkat sebagai TPS, tes potensi skolastik. Ini udah aku share ya di tryout aku, makanya kalau kalian mau ikut boleh-boleh aja supaya kalian tergambarkan TPS itu gimana sih soalnya.
Untuk TPS itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama kemampuan penalaran umum, yang kedua pengetahuan dan pemahaman umum, yang ketiga kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Ini udah aku masukkan semua nih di tryout. Jadi kalau misalnya kalian ikut tryout, kalian udah tahu gimana dari gambaran-gambaran tersebut. Kemudian sub yang kedua yaitu tes literasi. Nah, tes literasi ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada literasi bahasa Indonesia, udah jelas ya. Yang kedua ada literasi bahasa Inggris, dan yang ketiga ada matematika atau penalaran matematika. Matematika ini paling banyak ditakutin sama kalian ya, padahal aslinya gampang kok guys, kalau misalnya kalian terus berlatih atau terus menemukan soal-soal yang seperti itu. Jadi kalian kayak, oh ini aku pernah dapat nih kayak gini, jadi kalian gampang gitu loh. Kalian harus banyak berlatih kalau matematika guys. Terus di sini juga ada pemilihan jurusan untuk SNBP. Ini katanya siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN boleh. Nah, terus kalau di jalur SNBT ini kalian bisa pilih 4, maksimal 4 prodi studi yang terdiri dari 2 pilihan program akademik atau sarjana dan 2 dari pilihan program vokasi, diploma 3 atau 4 atau sarjana terapan. Oke? Jadi untuk SNBP kalian bisa pilih 2 prodi, kalau SNBT kalian bisa 4 prodi tapi 2 yang S1, 2 yang diploma gitu loh. Oke ya, paham ya? Yap, itu dia guys informasi terbaru yang udah aku share pada malam hari ini. Gimana nih? Apakah masih ada yang belum jelas atau masih ada yang kalian ingin tanyakan? Boleh banget langsung chat aku di WhatsApp aja ya, 0882 4785 4631. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.